Baik, kita lanjutkan kali ini untuk nomor 8, 9, dan 10 dari uji kompetensi 2 bab turunan fungsi trigonometri. Nomor 8, diketahui Gx adalah negatif 2 cos 2x plus pi per 2 untuk x dari 0 sampai 2pi. Fungsi G akan cekung ke atas pada interval berapa? Oke, untuk menjawab ini kita perlu tahu konsepnya bahwa syarat suatu fungsi cekung ke atas adalah f double aksen x lebih dari 0 atau turunan kedua lebih dari 0. Baik, saya cari dulu untuk turunan pertama, yaitu f aksennya negatif 2 cos 2x plus pi per 2. Negatif 2 kita tulis, cos itu turunannya negatif sin, sudutnya kita tulis tetap saja. Kemudian kita kalikan dengan turunannya 2x plus pi per 2 ya. Jadi kita turunkan dulu cosnya, lalu kita turunkan isinya. Oke, 2x turunannya 2, pi per 2 turunannya 0. Berarti seperti ini saja. Oke, 2 sama min ini saya gabung jadi 1, kita kalikan jadinya 4. Dikalikan sin 2x ditambah pi per 2. Baik, itu baru turunan pertama. Sekarang kita cari turunan keduanya. 4 kita tulis, sin turunannya adalah cos, sudutnya tetap. Kemudian 2x plus pi per 2 turunannya adalah 2. Ya, 2 dikali 4 jadinya 8, masih ada cos 2x ditambah pi per 2. Baik, kita sudah mendapatkan turunan keduanya, tinggal kita masukkan ke syarat cekung ke atas. Syaratnya adalah turunan kedua harus lebih dari 0. Turunan keduanya adalah 8 cos 2x plus pi per 2. Kita tulis 8 cos 2x ditambah pi per 2 harus lebih dari 0. Kemudian kedua ruas bisa kita bagi 8 menjadi cos 2x ditambah pi per 2 lebih dari 0. Untuk menentukan nilai x-nya, kita perlu mencari harga 0. Harga 0 itu kita anggap persamaannya menjadi sama dengan 0. Kita anggap sebagai sama dengan 0. Kemudian kita cari di ruas kanan cos berapa yang nilainya 0, yaitu cos 90 ya. Dia adalah cos 90 derajat atau cos pi per 2. Oke, diingat kembali jika ada persamaan cos x sama dengan cos alfa, maka x-nya nanti alfa sama negatif alfa plus k 360 plus k 360. Dalam hal ini pakainya pi, berarti kita tulis menjadi 2x ditambah pi per 2 sama dengan alfa, yaitu pi per 2 ditambah k2pi. Atau yang satunya 2x ditambah pi per 2 sama dengan min alfa, yaitu min pi per 2 plus k2pi. Baik, kita kerjakan yang kiri dulu. 2x sama dengan pi per 2 dikurangi pi per 2 habis. Kita tinggal punya 0 gitu ya. Kita tulis 0 plus k2pi. Kalau semuanya dibagi 2, kita peroleh x sama dengan 0 ditambah k kali pi. X-nya berapa saja? X sama dengan 0 bisa ya. X sama dengan, kalau k-nya 1 berarti x-nya pi, kalau k-nya 2 berarti x-nya 2pi. Berikutnya untuk yang kanan ini kita tinggal hitung 2x sama dengan min pi min pi per 2 dikurangi pi per 2 lagi ya. Setengah pi min setengah pi dikurangi setengah pi, jadinya min 1pi ditambah k2pi. Jika dibagi 2 berarti x-nya ketemu min pi per 2 ditambah k 2pi per 2. Saya tulis seperti ini. Penyebutnya sama ya. Baik, jika k-nya 0 dia ketemunya min pi per 2 tidak memenuhi. Jika k-nya 1 berarti 1 kali 2pi yaitu 2pi dikurangi 1 tinggal pi. Masih ada per 2. Kemudian jika kita ambil k-nya 2, berarti 2 kali 2pi itu 4pi, 4pi dikurangi 1pi itu masih 3 ya, 3 per 2pi, jadi 3pi per 2. Baik, ini semua nilai-nilai x-nya, jadi kita tinggal menguji nilai-nilai ini di sebuah garis bilangan.
Ya, saya mulai dari ada 0, kemudian ada pi per 2, ada pi, ada 3 per 2 pi, baru ada 2 pi. Baik, kita akan menguji tanda plus min di area-area ini menggunakan turunan kedua. Saya ambil sampel, misalkan saya ambil X itu pi per 6 misalkan ya. Pi per 6 itu 30 derajat ya. Oke, saya coba masukkan ke turunan kedua. Turunan keduanya adalah 8 cos ini ya, berarti 8 cos 2 kali 30 itu 60 ditambah pi per 2 itu 90. Berarti menjadi 8 dikalikan cos 150. Cos 150 itu negatif setengah akar 3, jadinya min 4 akar 3. Yang pasti dia bertanda negatif. Sehingga di atasnya pi per 6 tadi harus bertanda negatif ya. Area ini otomatis plus, ini min, ini plus. Kemudian kita cari mana yang cekung ke atas. Cekung ke atas adalah yang turunannya, lihat turunan pertamanya positif. Kita cari yang tandanya positif. Baik, akan saya coba gambar. Jadi karena ini negatif, kita anggap dia akan, nah yang ini nih, cekung ke atas tuh yang ini cekung ke atas ini. Ya, ini cekung ke atas, kemudian yang ini juga cekung ke atas. Jadi jawabannya adalah pi per 2 sampai pi atau 3 per 2 pi sampai 2 pi. Oke, jawabannya adalah E. Jadi cekung ke atas itu cari yang bertanda positif saja, gini aja. Oke, ini yang cekung ke atas. Baik, kita lanjutkan untuk nomor 9. Persamaan garis singgung grafik fungsi ini di titik X sama dengan pi per 4. Oke, persamaan garis singgung rumusnya kita cek. Untuk menentukan gradien atau kemiringan garis, kita bisa menggunakan M sama dengan turunan pertama, lalu X-nya dimasukkan ke turunan pertama. Kita tulis F aksen A. Kemudian untuk menentukan persamaan garisnya, kita tinggal masukkan Y min B sama dengan MX min A. A dan B itu titiknya tadi, M itu kita peroleh dari turunan pertama. Baik, kita coba kerjakan. Yang pertama, kita tentukan dulu nilai Y-nya, karena di sini baru ada nilai X, yaitu pi per 4. Kita menentukan nilai Y-nya. Kita tulis Y sama dengan 2 sin, kita ganti X nya dengan pi per 4 dikurangi masih pi per 2 ditambah 2 cos pi per 4 dikurangi pi per 2. Baik, pi per 4 itu 45, sehingga 45 dikurangi pi per 2 itu 90, jadinya negatif 45, menjadi 2 sin negatif, saya tulis pakai derajat saja biar gampang. Oke, kita perlu mengingat bahwa ketika ada sin negatif X, itu minnya ke depan, min sin X. Berarti sin negatif 45 kita bisa tulis negatif 2 kali sin 45. Kemudian, jika ada cos negatif X, itu boleh kita hilangkan negatifnya, menjadi cos X. Berarti menjadi 2 cos 45. Dari sini kita bisa menentukan nilainya, berarti min 2 kali setengah akar 2 ditambah 2 kali setengah akar 2, sehingga jawabannya 0. Berarti titik singgungnya adalah pi per 4,0. Baik, ini nanti menjadi nilai A dan B, ini ya, A dan B. Sekarang tugas kita mencari gradien, nanti untuk dimasukkan ke sini. Gradien didapat dari turunan pertama, lalu X-nya dimasukkan. Baik, kita mencari gradiennya sekarang. Gradien kita peroleh dari turunan pertama, berarti kita cari F aksen X. 2 kita tulis sin, turunannya adalah cos X min P per 2, turunannya X min per 2 adalah 1, jadi biarkan saja. Ditambah 2, cos turunannya adalah negatif sin X min P
P per 2 tutup. Ini saya tulis ke sini, 2 kali min 1 itu langsung min 2 sin, seperti ini saja. Yang depannya tetap ya, 2 cos X min P per 2. Berikutnya untuk mencari M, kita tinggal memasukkan nilai X-nya, yaitu P per 4 atau 45 ya. Yaitu M sama dengan F aksen dari 45 derajat. Berarti 2 cos 45 dikurangi 90 dikurangi 2 sin 45 dikurangi 90. Berarti menjadi 2 cos negatif 45 dikurangi 2 sin negatif 45. Tadi sesuai konsep yang sudah saya jelaskan bahwa cos negatif X negatifnya bisa hilang, berarti langsung aja cos 45. Sementara yang sin negatif X negatifnya ke depan, berarti negatif ketemu ini langsung jadi plus 2 kali sin 45. Oke, cos 45 nilainya setengah akar 2, sin 45 juga setengah akar 2. Ini jadinya akar 2 ditambah akar 2 yaitu 2 akar 2. Ini adalah nilai gradiennya. Setelah ketemu gradien, kita baru bisa menentukan persamaan garis singgungnya. Yang kita gunakan adalah rumus Y min B sama dengan M X min A. Y min B kita adalah tadi 0 ya, dikurangi M sama dengan M yaitu 2 akar 2 dikali X tadi P per 4 min A. Maaf, X kita tulis X, A nya P per 4. X dikurangi A-nya P per 4. Berarti Y sama dengan kita masukkan berarti 2 akar 2X masuk ke sana berarti min 2 dibagi 4 itu masih 2 di bawah berarti setengah akar 2 Pi. Atau kalau ditulis di situ ya akar 2 Pi per 2. 2 akar 2 X min akar 2 per 2 Pi. Sepertinya jawabannya yang C ya, 2 akar 2X min akar 2 per 2 Pi. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 10. Diketahui fungsi f(x) sama dengan sin X min Pi per 2 per 1 plus cos X min Pi per 2. Baik, di sini dalam fungsinya ada bentuk X min Pi per 2. Sebenarnya kita bisa menyederhanakan saja bentuk itu biar lebih mudah untuk diselesaikan. Kita gunakan konsep bahwa Pi per 2 itu 90 ya. Jadi saya olah dulu misalkan di sini. Jadi sin X min Pi per 2 itu saya anggap saja sin X min 90. Kemudian ingat kalau sin mau kita lawankan sudutnya, kita bisa menggantinya min di depan. Jadi min sin 90 min X seperti ini. Minnya tetap sin 90 min X adalah sudut berelasi dengan 90. Kalau menggunakan 90, sin akan berubah menjadi cos. Tinggal kita ambil X-nya. Jadi sin 90 min X itu setara dengan senilai dengan cos X. Sehingga bentuk fungsi ini nanti bisa kita tulis dalam bentuk sederhana yaitu negatif cos X. Sama yang bawah yaitu yang cos X min Pi per 2 sama saja cos X min 90. Nah, khusus cos itu kalau kita lawankan tandanya kita tidak usah mengganti min di depannya, langsung aja cos 90 min X. Jadi konsepnya ini ya, sin min X itu min sin. Kalau cos min X itu cos X tanpa min. Sehingga kalau kita mau melawankan isinya sin, kita harus memberikan negatif di depannya sin. Tapi kalau kita melawankan isinya cos ya, kita tinggal tulis saja positif cos gitu. Sehingga cos 90 min X itu boleh kita tulis sebagai sin X, namanya sudut berelasi. Oke, dengan catatan itu kita bisa mengubah f(x) tadi menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu negatif cos X dibagi 1 ditambah cos X min Pi per 2 tadi adalah sin X.
Baik, sampai sini kita akan mencari y-nya karena di sini masih ada si x. Jadi x sama dengan 0, kita mencari y-nya. Y sama dengan f0 min cos 0 dibagi 1 ditambah sin 0. Min cos 0 itu 1, sin 0 itu 0. Jadinya min 1 per 1 yaitu negatif 1. Berarti kita sudah memperoleh titik singgung yaitu x-nya 0, y-nya negatif 1. Baik, langkah berikutnya kita akan menentukan turunan pertama untuk menentukan gradiennya. Ya, kita cari turunan pertamanya. Tadi fx sudah kita ubah menjadi negatif cos x dibagi 1 ditambah sin x. Karena bentuknya berupa U per V, kita perlu mengingat bahwa kalau ada Y sama dengan U per V, maka turunannya adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Kita perlu mengingat konsep ini. Jadi kita misalkan saja U itu yang atas. Misal U itu yang negatif cos X dan V adalah yang 1 ditambah sin X. Baik, sekarang kita cari turunannya. U aksen adalah cos itu negatifnya min sin, kalau ketemu min ini menjadi positif sin saja. 1 turunannya 0, sin turunannya cos, berarti cos X. Kita tulis f aksen X adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. U aksen kita adalah sin X, dikali V-nya adalah 1 plus sin X, dikurangi U-nya adalah min cos X, dikalikan V aksennya adalah cos X, dibagi V kuadrat berarti 1 ditambah sin X dikuadratkan. Oke, sampai sini kita bisa menentukan gradiennya dengan cara M sama dengan F aksen, X-nya tadi 0 dimasukkan ke sini, F aksen 0. Berarti kita tulis sin 0, 1 ditambah sin 0, min jadi plus ya, cos 0 dikali cos 0, dibagi 1 ditambah sin 0 dikuadratkan. Sehingga menjadi sin 0 itu 0, dikalikan 1 ditambah sin 0 juga 0 tambah 1 tetap 1, ditambah cos 0 itu 1, cos 0 itu 1, dibagi 1 ditambah sin 0 itu 0 kuadratin. 0 kali 1 0, 1 kali 1 itu 1, 1 ditambah 0 itu 1 dikuadratin tetap 1, sehingga jawabannya 1. Gradiennya 1 kita masukkan ke rumus PGS-nya, persamaan garis singgung, yaitu Y min B sama dengan Y min B sama dengan M X min A. Jadi yang dimaksud AB itu ini A, ini B, ini M-nya. Kita masukin saja Y min 1 sama dengan M-nya 1, X min A-nya tadi 0 ya. Berarti Y min 1 itu Y plus 1 sama dengan 1 kali X itu X. Satunya pindah ke sana, berarti Y sama dengan X min 1. Jawabannya B. Oke, itu tadi pembahasan untuk uji kompetensi 2 nomor 8, 9, dan 10. Sampai ketemu video berikutnya pada pembahasan uraian dari UK2. Sampai jumpa.